Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Irfandi dari kelas 4B NPM 2166 Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena izin ialah saya dapat mempresentasikan tugas motorik kasar ini. Dan tak lupa juga sholawat berakatkan salam tak bosan-bosannya kita panjatkan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tak lupa juga yang saya hormati Pak Rizky SPD MPD selaku dosen pengampu pendidikan dan belajar motorik, serta teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gerak kasar motorik pada anak, yaitu kita melempar. Jadi, gerak kasar motorik adalah dalam menggerakkan berbagai bagian tubuh yang diperintah oleh otak dan mengatur gerakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Gerakan motorik kasar ini sangat penting dikuasai untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya yaitu dalam motorik kasar ini terdapat salah satu unsur, yaitu motorik kasar melempar. Jadi gerakan melempar ini adalah suatu gerakan manipulatif yang menggunakan satu atau dua tangan yang bertujuan untuk mengantarkan satu objek ke tujuan yang telah ditetapkan. Biasanya anak-anak melakukan gerakan melempar ini ketika sedang bermain bola. Anak-anak akan melempar bola biasanya kadang ke atas, kadang ke bawah, melempar ke samping, ke atas, ke depan, dan juga ke bawah secara menggelinding. Selanjutnya yaitu permainan dan bentuk atau macam-macam lemparan pada masa anak-anak. Bermain merupakan hal yang sangat disukai oleh anak sejak dini. Permainan juga dapat meningkatkan gerak kasar motorik pada anak. Salah satu permainan yang dapat meningkatkan gerak kasar motorik pada anak yaitu permainan melempar bola. Permainan melempar bola sendiri yaitu permainan melempar bola dengan menggunakan bola sebagai objek permainannya. Permainan melempar bola ini bertujuan untuk meningkatkan motorik kasar anak, tujuan untuk melatih koordinasi gerak manipulatif antara mata, tangan, dan kaki, serta meningkatkan koordinasi gerak dan memperkuat otot dengan anak tersebut. Anak-anak biasanya melempar dengan dua tangan atau satu tangan di bawah. Ada juga anak-anak yang melempar dua tangan. Ada juga anak-anak yang melempar dua tangan dari samping. Pada kegiatan melempar ini, pada permainan melempar bola ini, anak-anak biasanya melakukan gerakan melempar bola ini menggunakan bola-bola kecil yang ringan, sehingga ia dapat melemparnya dengan tenaga, seperti bola tenis, bola pingpong, dan bola-bola kecil-kecil lainnya. Selanjutnya yaitu tahap kemampuan anak-anak dalam melakukan lemparan untuk anak usia 6,5 tahun ke atas menurut William Casey. Pertama itu memulai dengan perputaran kodok. Yang kedua, total gerakan yang lebih dan tenaga untuk memberikan
banyak tenaga dan kecepatan. Poin kedua ini dimaksudkan yaitu anak-anak saat melakukan lemparan, anak-anak akan menggunakan seluruh tenaga di otot lengannya untuk mencapai lemparan yang jauh dan target yang dia inginkan. Pada umumnya, lemparan anak-anak lelaki lebih jauh dan lebih kuat dibandingkan dengan lemparan anak-anak cewek. Hal ini disebabkan karena faktor hormon umur dan faktor otot lengan yang berbeda antara cewek dan cowok. Dan hal ini akan terus berlanjut sesuai dengan usia. Poin ketiga yaitu langkah yang diambil dengan kaki berlawanan dan tangan melempar. Poin ketiga ini dimaksudkan yaitu sebelum melempar, anak-anak biasanya akan melakukan ancang-ancang ke belakang, dan saat akan melempar, anak-anak akan melaju ke depan dan mengayunkan tangan sekuat tenaganya untuk melempar bola. Hal ini bertujuan untuk pada saat melempar, anak-anak mendapatkan lemparan yang jauh dan mencapai target yang dia inginkan. Selanjutnya itu disarankan bahwa kecenderungan utama dalam belajar melempar harus melibatkan kaki dan tangan untuk mencapai tumpuan yang bagus, dan juga mencakup gerakan dari perubahan kaki yang tidak menyangga pada gerakan kaki ke depan yang berlawanan, dan waktu yang lebih pendek dari tangan memegang bola pada periode yang lebih panjang yang memberikan percepatan. Sehingga dengan otot tungkai dan otot lengan yang kuat, anak-anak bisa melempar bola dengan baik. Di samping itu, cara permulaan tangan dalam bidang vertikal selanjutnya itu harus horizontal, sehingga pada saat anak-anak melempar bola, anak-anak akan merasa nyaman dan tidak merasa kesakitan atau bisa terbebas dari cedera. Selanjutnya itu untuk mengukur kemampuan melempar anak, biasanya dilakukan dengan mengukur dengan menggunakan bola besar seperti bola kaki, bola voli, bola basket, dan bola-bola besar lainnya. Hal ini bertujuan supaya dapat mengetahui kekuatan otot lengan anak dalam melempar dengan bola yang lebih besar dan dengan jarak yang telah ditentukan juga. Selanjutnya itu untuk mengembangkan keterampilan anak harus diberikan latihan dengan jarak yang pendek. Contohnya melempar bola. Melempar bola harus dengan bola-bola kecil, tapi dengan jarak yang pendek, sehingga dengan latihan tersebut dapat memberikan hasil yang terbaik buat anak dan membuat tugas anak menjadi lebih mudah dan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya itu bentuk lemparan anak-anak belasan tahun berbatas pada aksi lengannya sendiri. Anak-anak biasanya dalam melempar tidak melangkah, tetapi ia lebih condong menggerakkan aksi badannya. Anak lelaki biasanya dalam melempar ia tidak melangkah, tetapi lebih banyak ia mencontohkan badannya. Lengan dalam posisi ke atas dan siku ke belakang, sehingga dalam melakukan lemparan anak tersebut bisa mendapatkan lemparan yang maksimal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi juga, bahwa dalam melempar anak lelaki lebih cenderung lebih baik daripada anak perempuan.
Dalam melempar, anak lelaki lebih cenderung baik daripada anak perempuan dalam jarak lemparan pada semua tingkat dan perbedaan usia. Hal ini disebabkan karena itu tadi, karena lengan dan faktor usia. Pada permainan selanjutnya yaitu anak-anak dalam melakukan permainan lempar bola juga sering melakukan dengan teman-temannya atau membuat kelompok, seperti melakukan lemparan bola dan menangkap bola. Salah satu anak akan melempar bola dan salah satu anak akan menangkap bola. Hal ini sehingga dapat membuat motorik kasar anak lebih baik dan dapat membuat anak lebih aktif. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulannya yaitu dalam melakukan dalam melatih dan melakukan motorik kasar anak, kita harus mengawasi dan melatih anak secara mandiri, serta mengawasinya tidak hanya dalam melatih tetapi dalam bermain. Kita juga dapat ikut melatih anak tersebut, yang seperti dikatakan tadi, yaitu seperti bermain melempar bola, menangkap bola, sehingga selain dengan bermain, anak menjadi senang dan motorik anak tersebut menjadi terlatih dan baik, sehingga anak bisa melakukan aktivitas sehari-harinya dengan baik karena motorik pada anak sudah terlatih dengan baik. Baiklah, itu mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.